Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Men's Obsession. Kali ini Men's Obsession sedang berada di kantor Watimpres, Kementerian Sekretariat Negara RI. Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Andes Kamarullah Halimi, ya Pak ya. Beliau adalah Kepala Biro Data dan Informasi SES Watimpres, Kementerian Sekretariat Negara. Seperti apa? Mari kita ikuti perbincangannya. Bapak, apa kabar Pak? Baik. Selamat siang Pak. Selamat siang juga. Kita sedang puasa ini kan? Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Pak, mungkin pertama kita bisa sedikit berbincang-bincang tentang profil Bapak ya Pak ya. Yeah. Bapak di sini sudah berapa lama Pak? Mungkin sedikit cerita perjalanan. Saya pertama-tama saya kerja di Kementerian Perdagangan. Dari situ. Tahun 1988 sampai 1993. Iya. Di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Iya. Itu saya di situ Kementerian Perdagangan. Terus karena saya suka waktu itu menulis-nulis di kolom, saya dipanggil di Kementerian Sekretariat Negara untuk membantu waktu itu menyiapkan bahan-bahan pidato Presiden Pak Harto waktu itu. Tapi bukan saya pembikin pidatonya, menyiapkan bahan-bahan itu waktu itu. Jadi akhirnya saya pindah tahun 1993 Agustus. Tepat waktu 17 Agustus saya masuk, saya langsung apel bendera 17 Agustus. Jadi tahun 93. Kalau sudah dihitung masa kerja saya sudah sekitar 28 tahun. 28 tahun mengabdi untuk negara. Mengabdi untuk bangsa dan negara. Selama Bapak mengabdi itu kan bisa dikatakan Iya. negara kita kan kalau Bapak dari sebagai orang dalam ini melihatnya seperti apa sih Pak? Jadi gini ya, kalau kita itu jadi pegawai negeri benar-benar itu kita membantu khusus untuk membantu kegiatan-kegiatan yang diarahkan dari pimpinan kalau dari staf. Akhirnya pejabat juga sudah kita mulai diberikan tanggung jawab sampai kepada tingkat yang sampai sekarang Kepala Biro Data Informasi saya masih punya atasan satu menteri, anggota dewan dengan sekretaris dewannya itu. Tinggal membuat sebenarnya kebijakan-kebijakan paling nggak di lingkungan biro saya untuk menyampaikan kepada pimpinan apa-apa saja yang dilakukan dalam tiap tahun kegiatan-kegiatan itu. Itulah namanya usulan kegiatan dan disertai dengan anggaran. 28 tahun Bapak di sini, katakanlah ada apa Pak hal-hal strategis yang pernah Bapak lakukan? Oh iya, iya. Saya pernah tugas di eselon 4 sampai eselon 3 staf pembantu Asmen urusan khusus. Itu jabatan yang paling strategis karena di situ memang hampir semua kegiatan-kegiatan presiden ada di situ. Itu bukan berarti bidang-bidang lainnya, deputi lainnya tidak, Asmen waktu tidak. Tapi di situ hampir semua kegiatan-kegiatan presiden yang substansinya, misalnya mempersiapkan pidato Bapak Presiden, kunjungan-kunjungan atau tamu-tamu atau apa segalanya. Baik dari luar negeri surat-surat di situ semua diolah di asisten urusan khusus baru disampaikan ke Menseknek atau Menseknek turun ke asisten urusan khusus itu yang menarik karena sifatnya rahasia semua. Jadi betul. Tapi luar biasa ininya kalau ada kebijakan-kebijakan yang mau keluar kita tahu tapi tidak boleh sanksinya tinggi. Kalau ini kita tahu ada kebijakan yang mau keluar nanti gini itu kita tahu semuanya tapi kita nggak bisa cerita. Itu sifatnya rahasia tempat di situ. Bapak berkarir tentunya dari bawah ya Pak ya, dari tadi iya. Di perdagangan sampai sekarang Bapak dipercaya menjadi katakanlah seorang pimpinan di sini. Iya. Bisa sedikit cerita Pak apa kunci kesuksesan Bapak sampai akhirnya bisa mencapai seperti ini? Sebenarnya itu kita berkarir pertama kita nawaitu niat kita itu dulu. Niat kita adalah membantu, apalagi ditugaskan untuk membantu pimpinan untuk tata kelola, mengelola administrasi pemerintahan yang dibawanya itu, artinya pemerintahan dibawanya itu artinya birokrasi untuk menyampaikan semua kegiatan dan secara teratur dan ini sampai kepada pimpinan. Pak, yang menarik nih Pak, kabarnya Bapak mau mencalonkan Gubernur Sulsel ya Pak ya? Iya itu. Sebenarnya gini ya, saya itu kumpul-kumpul dengan teman-teman. Iya. Saya memang aktivis juga. Waktu itu saya pernah di KNPI, waktu saya mahasiswa pernah di HMI, pernah pimpinan HMI. Di KNPI waktu Pak Cahyokumolo itu sekjen.
saya salah satu ketua Departemen Pendidikan dan Kepemudaan, itu kumpul-kumpul sama teman-teman. Dia bilang sama saya, Anda kan ini sudah hampir pensiun, coba bagaimana ininya itu semangat ininya terjun ke dunia politik. Gimana kalau mencalonkan jadi gubernur Sulawesi Selatan? Ini kan daerah Anda ini lagi mau diganti, sudah 2 periode. Saya pikir-pikir, ternyata bagus. Artinya bahkan saya bikin tema dalam ininya, Sulawesi Selatan bangkit bersaing. Oh gitu. Iya, Sulawesi Selatan bangkit bersaing itu artinya ada beberapa orang yang memang mau maju sebagai Gubernur Sulawesi Selatan Juni 2018-2023. Ada beberapa bupati, ada juga yang termasuk seorang dari pusat, pejabat dari pusat yang ingin kembali kampung untuk membangun daerah. Kalau Bapak apa Pak yang Bapak bawa nanti? Saya sebenarnya secara umum ya, saya itu masih melihat Sulawesi Selatan itu pendidikan itu kesehatan dan kesejahteraan itu kita masih, karena Bapak Presiden Jokowi itu dia punya nawacita, ada 11 nawacitanya itu kita laksanakan sampai 2019 itu. Kita memang tugas seorang gubernur sebagai bawahan Bapak Presiden Republik Indonesia, itu gubernur itu wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan nawacitanya Pak Jokowi yang kira-kira ada keterkaitan dengan Sulawesi Selatan, sumber daya alam Sulawesi Selatan, SDM Sulawesi Selatan. Misalnya maritime itu kan masuk, pertanian masuk, banyak sekali. Pendidikan, terus kesehatan dan kesejahteraan. Kesejahteraan ini kan menyangkup semua dalamnya. Nah, itu kira-kira, dan menjadi visi saya sebenarnya, mari membangun Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam rangka kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Sulawesi Selatan. Dari rakyat Sulawesi Selatan, oleh rakyat Sulawesi Selatan, dan untuk rakyat Sulawesi Selatan. Demikian perbincangan kita dengan Bapak Dr. Andes Kamarul Halim. Untuk selanjutnya, untuk selengkapnya bisa dilihat di majalah Men's Obsession edisi Juni 2017 atau di www.mensobsession.com.